wanita memang tak mengenal usia. Namun apa jadinya jika seorang istri yang telah memiliki anak dan juga suami harus tertarik dan tergoda dengan seorang pria yang sangat muda? Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Oke lah, tanpa panjang lebar dan banyak berbicara, tekan subscribe lalu kita mulai saja alur cerita filmnya. Kisah diawali dengan seorang wanita yang bernama Anna. Anna sendiri telah memiliki dua orang anak dan juga suami yang sangat baik kepadanya. Di lain sisi, Anna bekerja sebagai seorang dokter dan juga ibu rumah tangga, yang mana karena aktivitasnya, Anna pun menjadi kelelahan dan membutuhkan suasana yang baru. Hari-hari Anna pun terkadang begitu sangat membosankan, padahal sekilas hubungannya dan suaminya terlihat baik-baik saja. Namun dikarenakan kesibukan keduanya, mereka pun menjadi jarang menghabiskan waktu berdua. Di tempat kerjanya, Ana juga terbilang adalah seorang dokter yang sangat baik. Hal ini membuatnya menjadi sering bertemu dengan banyak pasien, apalagi dengan pasien pria. Hingga terkadang Ana pun berpikir ingin mencoba hal yang baru yang belum pernah dia lakukan. Di mana ternyata selama ini Ana kurang mendapatkan kasih sayang dari suaminya, termasuk untuk memberikan jatah adu mekanik. Singkatnya, Ana pun pulang ke rumahnya usai selesai bekerja. Di sana, kepulangan Ana disambut dengan baik oleh anak-anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa Ana adalah ibu yang baik. Hingga di momen ini, tiba-tiba Ana pun mendapatkan sebuah kejutan dari suaminya. Yang mana pada hari itu adalah hari ulang tahunnya yang ke-48 tahun. Akan tetapi, di sini Ana tidak terlihat begitu bahagia. Semuanya disebabkan karena rasa jenuhnya yang sudah sangat dalam. Singkatnya, pada suatu hari, Ana pun menjadi berpikiran untuk chattingan dengan pria lain melalui online. Di sana, dia pun bertemu dengan pemuda yang bernama Erik. Awalnya, semua terlihat biasa-biasa saja, di mana Ana dan Erik pun hanya sekedar menanyakan kabar masing-masing serta kesibukan di antara mereka. Di sini baru diketahui, Erik adalah seorang mahasiswa dan sedang dalam masa liburan. Hingga momen tersebut pun membuat mereka saling dekat dan saling intens chattingan. Singkat cerita, beberapa hari setelahnya, Ana dan Erik pun memutuskan untuk melakukan video callan. Di sini, mereka pun saling mengetahui satu sama lain dan ingin mengenal lebih dekat. Hingga mereka pun memutuskan untuk saling bertemu di suatu tempat, di mana Erik pun langsung share lokasinya tempat mereka akan bertemu. Esoknya saat mereka bertemu, Ana pun sangat terkejut karena ternyata Erik ini masih terlihat sangat muda. Apalagi Erik pun terlihat sangat malu-malu dan tak bisa berkata-kata. Di sini Ana pun terlihat bingung karena tiba-tiba Erik pun ingin memutuskan untuk pulang saja. Sehingga ketika Ana juga ingin pergi, dia pun tiba-tiba memanggil Erik dan mengajaknya untuk masuk ke dalam mobil. Di sini Ana pun menganggap Erik adalah pria tampan dan juga baik hati. Sehingga dia pun mengajak Erik untuk jalan-jalan. Te acerco a una y me voy que tengo cosas que hacer, ¿entendido? Aquí atrás te cabe. ¿Qué haces? Espera, espera. Venga, va. Di momen ini, suasana di antara mereka berdua pun mulai terlihat sangat mencair, yang mana Erik pun tidak malu-malu lagi kepada Ana, sehingga membuat Ana pun nyaman untuk berbincang dengan Erik. Di sini, Erik pun menceritakan kisah hidupnya, di mana dia adalah seorang anak broken home, dan dia sudah lama ditinggalkan oleh ayahnya, sehingga dia hanya tinggal berdua saja bersama dengan ibunya. Hal inilah yang membuat Erik harus mandiri dan bekerja keras, di mana dia harus bersekolah dan bekerja sampingan agar bisa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Di sini, Erik pun hanya menceritakan kejadian di hidupnya hanya kepada Ana seorang dan tidak dengan ibunya. Karena Erik berpikir dia tidak ingin membuat ibunya semakin terbebani dan juga stres olehnya. Di sini, mereka berdua pun mulai dekat satu sama lain, yang mana mereka pun menikmati waktu bersama dan berbelanja di supermarket sambil bercanda bersama. Di sini hubungan mereka pun tidak terlihat seperti ibu dan anak, bahkan layaknya sepasang kekasih. Padahal anak ini sudah berusia 48 tahun dan Erik sendiri sekitar 21 tahun.
Perjalanan mereka pun berlangsung hingga semakin mesra, yang mana hal ini membuat Ana merasa bahagia, dan sejenak dia bisa menghilangkan rasa jenuhnya dengan suaminya. Namun terkadang Ana juga tidak suka dengan sifat Erik yang seperti kurang dewasa atau seperti anak-anak, sehingga Ana pun memarahinya, dan Erik pun kabur dari sana. Sehingga karena kejadian itu membuat Erik pun menjadi tersinggung dan marah kepada Ana. Di sana, Ana pun lantas mencari-cari Erik di tengah keramaian orang, hingga akhirnya dia pun bisa menemukannya dalam keadaan yang sedang menangis. Di sini, Ana pun meminta maaf kepada Erik, hingga setelahnya mereka pun melanjutkan jalan-jalannya kembali, yang mana mereka pun naik kapal sambil menikmati pemandangan dan juga udara yang sangat segar. Kemudian setelahnya mereka pun pergi ke sebuah festival di tengah kota. Di sana mereka pun menikmatinya hingga malam tiba, yang mana dari sinilah rasa sayang dan nyaman mulai timbul di antara mereka berdua. Di mana Ana merasa Erik adalah pria baik hati dan juga pekerja keras. Walaupun terkadang Erik tidak dewasa, tapi Erik ini bisa membuat Ana merasa nyaman dan menghilangkan rasa jenuhnya. Lalu pada akhirnya malam pun sudah semakin larut, yang mana semua terasa singkat bagi Ana dan Erik. Di sini mereka berdua pun memutuskan untuk check-in di suatu penginapan. Di momen ini mereka pun akhirnya larut dalam suasana kasih sayang, dan Ana pun mendapatkan sesuatu hal yang baru itu, yang mana akhirnya mereka pun beradu mekanik dengan sangat romantis. Kemudian pagi hari pun menjelang, hingga kebersamaan mereka berdua pun harus segera berakhir. Di sini Ana pun mengucapkan terima kasih atas pengalaman baru yang telah dia dapatkan dari Erik, yang mana pada akhirnya mereka pun harus berpisah. Di sini Erik pun harus menjalani aktivitasnya seperti biasa lagi, dan Ana juga harus kembali bersama dengan keluarganya, yang mana mereka pun akan bertemu pada lain waktu kembali. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke lah teman-teman, sekianlah untuk alur cerita film kali ini. Apabila ada salah kata yang terucap, mohon dimaafkan. Saya Jack Doom mengucapkan terima kasih banyak, and see you next content.